Saudara, beragam upaya dilakukan petugas KPU termasuk personel kepolisian untuk mendistribusikan logistik pilkada agar bisa sampai tepat waktu. Petugas berusaha menyiasati kendala geografis, salah satunya di Lampung, saudara, ketika petugas harus membungkus kertas suara hingga kotak suara dengan pelampung agar tidak hanyut terbawa arus sungai. Dengan menggunakan perahu, KPU Kabupaten Lampung Selatan menyalurkan logistik pilkada ke wilayah kepulauan terpencil. Agar tidak basah dan rusak selama pelayaran, seluruh kertas suara, kotak suara, hingga bilik suara dibungkus dengan plastik berlapis. Setidaknya ada 10 kotak suara dan 20 bilik suara serta ratusan surat suara yang akan disalurkan. Logistik pilkada ini juga dibungkus dengan pelampung, berjaga-jaga agar tidak hanyut terbawa arus sungai atau tenggelam jika tercebur ke air. Logistik pilkada ini akan disalurkan ke wilayah kepulauan terpencil yakni Pulau Sebesi di Kecamatan Raja Basa dan Pulau Rimau di Kecamatan Ketapan. Wilayah ini juga masuk dalam wilayah rawan pilkada hingga pengiriman logistik juga dikawal oleh personil kepolisian. Jadi itu bagian dari SOP ya, SOP pengamanan pengawalan logistik melewati perairan. Itu harus dilapis plastik kembali, yang meskipun sudah ada lapisan plastik tetap kita lapis double kembali. Kemudian juga kita pasang pelampung ya, dan juga kita lakukan pengikatan di kapal ya. Bila terjadi urgensi, mungkin jatuh segala macam, itu bisa tetap aman ya, tidak terjadi permasalahan terkait kotak dan surat suara yang ada di dalam logistik tersebut. Pengiriman logistik pilkada melalui kapal juga dilakukan oleh KPUD Klungkung, Bali. Ada 3 pulau yang jadi tujuan utama, yakni Pulau Nusa Gede, Nusa Lembongan, dan Nusa Ceningan. Sebagian distribusi menggunakan bot menuju Kepulauan Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan melalui Pelabuhan Kusamba. Sementara sebagian lainnya menuju Nusa Gede menggunakan armada truk, kemudian akan naik kapal melalui Pelabuhan Padang Bay. Akan mengadakan distribusi logistik ke salah satu kecamatan di Kepulauan Nusa Penida. Kita menggunakan armada, itu ada 2 truk dan 1 pickup. Yang truk langsung menuju Pelabuhan Padang Bay menuju Nusa Penida. Yang menggunakan pickup nanti turun di Pelabuhan Kusamba, nanti naik boat kargo dan menuju Nusa Lembongan. Di sana juga sudah ada disiapkan 2 pickup untuk mengangkut ke 2 desa, yaitu Desa Jumut Batu dan Desa Lembongan. Semoga hari ini bisa berjalan lancar. Sementara di Bangkai, Sulawesi Tengah, kondisi geografis juga tak kalah menantang. Tak hanya menyeberangi sungai, 4 anggota Polres Bangkai ini juga harus berjalan kaki selama 3 hari untuk mengawal proses distribusi logistik pilkada sampai ke Desa Balowa Doda, salah satu desa terpencil di Kecamatan Pagimana. Lokasi desa yang jauh masih sulit untuk dijangkau kendaraan. Petugas dan personel kepolisian pun terpaksa menginap di tengah hutan. Belum lagi kondisi cuaca yang tak menentu. Satu lokasi TPS yang sangat rawan, yaitu di Desa Baladoda Pagimana. Tempat ini hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki selama kurang lebih 3 hari. Melewati hutan, gunung-gunung, kemudian beberapa sungai besar yang harus diseberangi, sehingga kita harus melibatkan anggota-anggota yang benar-benar siap untuk ditempatkan. Jadi saat ini kita tempatkan 4 orang anggota di sana yang kita rasa benar-benar siap secara fisik maupun mental, dibantu oleh rekan-rekan TNI dan Linmas. Memastikan logistik pilkada sampai tepat waktu menjadi perhatian penting di hari-hari terakhir jelang pemungutan suara serentak, agar warga di semua tempat, bahkan di lokasi yang terjauh dan terluar dari pusat pemerintahan sekalipun, bisa mendapatkan hak yang sama untuk memilih pemimpin di daerahnya. Tak hanya memastikan demokrasi berjalan adil dan transparan untuk semua, tapi juga sebagai upaya untuk menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu seperti apa persiapan pilkada serentak di lokasi-lokasi yang saat ini masih mengalami dampak bencana? Kita tanyakan pada 2 jurnalis Kompas TV. Ada Citos Natun di lokasi pengungsian erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Dan ada Ahmad Fadila dari lokasi terdampak banjir di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kita akan ke Citos di Flores Timur terlebih dahulu. Citos, pelaksanaan pilkada yang tinggal 1 hari, seperti apa persiapan untuk para pengungsi di beberapa TS? Lalu
bagaimana proses pengawalan dan penghitungan surat suara di sana? Baik, Bella, selamat siang. Memang sampai saat ini persiapan untuk membangun TPS dan juga untuk menunggu logistik-logistik yang dikirim oleh KPU tengah berjalan seperti yang ada di belakang saya ini merupakan 2 TPS yang direlokasi dari Desa Okenggaya yang merupakan tempatnya letak tepat di bawah kaki Gunung Lewotobi laki-laki yang memang sangat terdampak parah akibat erupsi yang terjadi tanggal 3 kemarin. Dan sampai saat ini Bella dan juga saudara, KPU Flores Timur sudah memastikan bahwa akan merelokasi 22 TPS dari 6 desa yang memang terdampak paling parah erupsi Gunung Lewotobi laki-laki, di mana 22 TPS ini akan disebar di 7 posko pengungsian yang sudah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Flores Timur. Sementara ada 9 desa di mana di sana terdapat 15 TPS yang memang sejak erupsi pertama terjadi, para warganya tidak mengungsi. Nah, ini menjadi satu tantangan tersendiri karena untuk sampai ke 9 desa ini KPU bersama tim pengaman dari TNI Polri juga harus melewati zona merah. Dan sampai saat ini memang tercatat dari 2 kecamatan terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki ada 17.044 pemilih yang sudah didata oleh pemerintah Kabupaten Flores Timur melalui KPU, dan juga sampai saat ini ada 5.000-an warga pengungsi yang terdata sebagai pemilih yang mengungsi keluar dari Kabupaten Flores Timur, yakni di Kabupaten Sika. Nah, kemarin Wamendagri Bima Arya telah melakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Flores Timur dan juga Kabupaten Sika agar sedapat mungkin disiapkan TPS di perbatasan antara 2 kabupaten ini. Namun sampai saat ini kami belum mendapat update terbaru. Kami akan mengupdate soal kesiapan TPS di perbatasan itu sendiri pada sore nanti, karena rencananya sampai sore hari ini seluruh logistik baik itu kotak suara, bilik suara dan juga surat suara sudah harus sampai ke TPS-TPS yang memang direlokasi dan juga yang TPS-TPS reguler. Sementara untuk pengamanan sendiri, Bella, kami mendapat laporan bahwa pihak Polres Flores Timur dan juga TNI dari Kodim 1624 Flores Timur sudah menyiapkan personilnya, ditambah dengan Basarnas dan Tagana yang memang disiapkan khusus untuk mengawal logistik pemilu, khususnya untuk ke daerah-daerah yang melewati zona-zona merah, terutama 9 desa, yakni di 15 TPS yang masih ada 4.857 pemilih di sana. Bella. Baik, Citos Natun tadi sudah dijelaskan bahwa memang ada beberapa persiapan terkait dengan proses jelang pemungutan suara di Pilkada 2024 untuk tempat-tempat yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki, juga sejumlah pengamanan dan juga pengawalan juga sudah akan disiapkan. Juga Wamendagri Bima Arya juga sudah memberikan perhatian terkait dengan pemilihan suara di Flores Timur. Terima kasih Citos Natun langsung dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Sayangnya kita tidak bisa terkoneksi dengan Ahmad Fadila di Kabupaten Bandung, Jawa Barat karena terkendala koneksi. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Informasi usai jeda.